Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya, Muhammad Taufik Rafadila, NIT 2430301, Prodi TMP 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian sarana perkeretaapian. Sarana perkeretaapian merupakan komponen utama dalam sistem transportasi kereta api yang berperan vital dalam mobilitas masyarakat dan perekonomian nasional. Fungsi utama sarana perkeretaapian adalah mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi secara efisien dan terjadwal. Mengingat besarnya beban operasional dan risiko yang ditanggung, pengujian sarana perkeretaapian menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta kelaikan operasi bagi seluruh pengguna dan operator jaringan kereta api. Pengujian sarana perkeretaapian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan, pengukuran, pengujian fungsi, dan evaluasi teknis yang dilakukan secara sistematis terhadap sarana perkeretaapian. Kegiatan ini mencakup uji komponen, uji sistem, maupun uji keseluruhan kendaraan rel untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan teknis dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengujian adalah memastikan kesesuaian sarana terhadap persyaratan teknis dan kelaikan operasional. Persyaratan teknis merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi, sedangkan spesifikasi teknis adalah parameter rinci yang menjadi acuan desain dan produksi. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penerbitan sertifikat layak operasi sarana perkeretaapian. Selanjutnya ada filosofi utama pengujian, membuktikan bahwa sarana yang dibuat atau digunakan mampu menjalankan fungsi transportasi secara aman, andal, dan sesuai batas desain. Adapun 3 prinsip utama pengujian. Yang pertama, safety first, yaitu keselamatan sebagai prioritas utama sebelum operasi. Yang kedua, compliance, yaitu kesesuaian terhadap persyaratan teknis dan standar regulasi. Yang ketiga, reliability dan availability, yaitu keandalan dan ketersediaan operasi jangka panjang. Yang pertama ada safety first, risiko tinggi kereta api, massa besar, kecepatan tinggi, jumlah penumpang banyak, dan ketergantungan sistem yang kompleks menjadikan keselamatan sebagai prioritas mutlak dalam setiap operasi perkeretaapian. Filosofi utamanya, tidak ada operasi sebelum keselamatan dapat dibuktikan. Setiap sarana wajib lulus uji keselamatan sebelum diizinkan beroperasi di jaringan perkeretaapian nasional. Aspek keselamatan yang diuji meliputi sistem pengiriman, yaitu jarak henti dan respon darurat. Selanjutnya ada bogi, stabilitas, dan dinamika roda. Selanjutnya ada struktur kendaraan, yaitu kekuatan rangka dan integritas badan kereta. Yang kedua ada compliance. Sarana perkeretaapian harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan, bukan sekedar dapat berjalan. Setiap sarana wajib lulus rangkaian pengujian parameter teknis sebelum mendapatkan sertifikat layak operasi. Parameter utamanya, yang pertama dimensi dan struktur, yang kedua roda dan gandar, dan yang ketiga ada sistem pengereman. Selanjutnya ada parameter lanjutan. Yang pertama ada mesin dan penggerak, yang kedua ada sistem kelistrikan, dan yang ketiga ada kenyamanan penumpang. Kepatuhan terhadap standar teknis memastikan interoperabilitas, keselamatan, dan kualitas layanan yang konsisten di seluruh jaringan perkeretaapian nasional. Ketiga ada reliability dan availability. Sarana perkeretaapian harus mampu beroperasi dalam jangka panjang dengan tingkat gangguan yang rendah dan kemudahan pemeliharaan yang tinggi. Pengujian keandalan memastikan bahwa setiap komponen utama, mulai dari mesin, sistem pendingin, hingga bogi, bekerja secara konsisten sesuai umur desain yang ditetapkan. Contoh penerapan, lokomotif dirancang dengan umur layanan 25 tahun, sehingga pengujian harus membuktikan bahwa komponen tidak mengalami kegagalan dini. Pengujian meliputi uji mesin, sistem pendinginan, dan komponen kritis lainnya untuk memastikan performa tetap konsisten sepanjang umur desain sarana. Tujuan pengujian sarana perkeretaapian. Pertama, memastikan sarana tidak membahayakan penumpang dan awak kereta api dalam kondisi operasi normal maupun darurat, sehingga keselamatan jiwa tetap terjaga. Selanjutnya, memastikan sarana tidak mengganggu kelancaran operasi jaringan perkeretaapian, mencegah gangguan teknis yang dapat menyebabkan keterlambatan atau insiden di jalur. Selanjutnya, mencegah kecelakaan melalui pengujian sistem kritis.
Contohnya uji sistem pengereman darurat untuk memastikan kereta dapat berhenti dalam jarak aman pada kecepatan operasional maksimum. Selanjutnya, membuktikan hasil manufaktur sesuai desain teknik yang telah ditetapkan. Setiap komponen dan sistem harus diverifikasi agar sesuai dengan spesifikasi teknis awal sebelum sarana dinyatakan layak operasi. Prosesnya berurutan. Yang pertama ada desain, produksi, pengujian, evaluasi. Lalu spesifikasi. Contohnya, pengujian beban bogi sesuai desain 18 ton per gandar untuk memastikan kesesuaian manufaktur dengan rancangan teknik. Tujuan sertifikasi kelaikan. Hasil pengujian menjadi dasar penerbitan sertifikat layak operasi. Sarana perkeretapian hanya dapat dioperasikan secara resmi apabila telah melalui proses pengujian yang memenuhi seluruh persyaratan teknis yang ditetapkan, menjamin sarana memenuhi persyaratan teknis dan dapat digunakan di jaringan perkeretaapian nasional secara aman dan andal. Adapun proses sertifikasinya yaitu yang pertama, pengujian dilakukan sesuai standar teknis yang berlaku. Yang kedua, evaluasi hasil pengujian oleh pihak berwenang. Selanjutnya, penerbitan sertifikat layak operasi jika semua parameter terpenuhi. Dan yang terakhir, sertifikat menjadi bukti legal kelaikan operasional sarana. Konsep verification. Apa itu verification? Verification menjawab pertanyaan mendasar. Apakah produk dibuat sesuai dengan desain? Proses ini memastikan bahwa setiap komponen sarana perkeretapian yang diproduksi telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar desain yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, berat kosong dan berat kotor sarana sesuai desain 18 ton per gandar. Kapasitas rem, jarak pengereman dan gaya pengereman sesuai spesifikasi teknis. Dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan jarak antar gandar sesuai gambar teknik. Hasil verification menjadi tahap utama sebelum tahap verifikasi dan sertifikasi dilakukan. Selanjutnya ada validation. Pertanyaannya, apakah produk mampu menjalankan fungsi sesuai kebutuhan operasi? Validation buktikan bahwa sarana benar-benar dapat beroperasi sesuai kondisi nyata di lapangan, bukan hanya memenuhi spesifikasi di atas kertas. Contohnya, uji jalan. Sarana diuji di jalur yang nyata. Uji stabilitas, perilaku sarana pada kecepatan tinggi. Uji performa, pencapaian kecepatan maksimum 120 km per jam. Uji dinamis, respon terhadap kondisi trek dan beban. Selanjutnya, desain, pengujian, dan sertifikasi. Adapun alur proses dari desain hingga operasi, yang pertama, desain, lalu turun ke manufaktur, pengujian. Jika memenuhi standar, langsung masuk ke sertifikasi dan operasi. Jika tidak memenuhi, akan dilakukan perbaikan, lalu akan diuji ulang. Setiap tahap pengujian memastikan sarana memenuhi persyaratan teknis. Siklus perbaikan dilakukan hingga sarana dinyatakan layak dan sertifikat operasi diterbitkan. Pengujian awal, initial testing, dilakukan pada sarana perkeretaapian yang baru diproduksi atau prototipe baru sebelum dioperasikan secara komersial di jaringan perkeretaapian nasional. Tujuan utamanya untuk membuktikan bahwa desain teknis terpenuhi, keamanan dapat dijamin, dan sarana layak untuk mendapatkan sertifikat kelaikan operasi awal. Contoh penerapannya, uji prototipe lokomotif baru mencakup uji fungsi mesin, uji pengereman, uji stabilitas bogi, dan uji performa pada berbagai kondisi jalur. Selanjutnya ada pengujian berkala. Dilakukan selama masa operasi sarana perkeretapian yang sedang aktif beroperasi di jaringan. Pengujian ini bersifat rutin dan terjadwal sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kondisi sarana tetap layak operasi dan mengidentifikasi penurunan performa sebelum berdampak pada keselamatan. Contohnya pemeriksaan tahunan kereta penumpang. Mencakup pemeriksaan komponen kritis seperti sistem pengereman, bogi, kelistrikan, dan struktur kendaraan guna menjamin keandalan dan keselamatan operasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, pengujian setelah perbaikan besar. Pengujian setelah perbaikan besar merupakan bagian penting dari siklus hidup sarana perkeretaapian. Setelah sarana menjalani overhaul, penggantian komponen utama atau modifikasi sistem, pengujian ulang wajib dilakukan sebelum sarana kembali dioperasikan.
Tujuan utama pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak menurunkan tingkat keselamatan, keandalan, maupun performa operasional sarana. Setiap modifikasi sekecil apapun berpotensi mempengaruhi perilaku dinamis dan keselamatan kerja. Kondisi yang memerlukan pengujian serta perbaikan besar, yang pertama ada overhaul menyeluruh, general overhaul pada lokomotif atau kereta. Kedua, penggantian komponen utama seperti bogi, sistem pengereman, atau mesin traksi. Yang ketiga, modifikasi sistem kelistrikan, sistem kendali, atau struktur badan kendaraan. Hasil pengujian menjadi dasar keputusan apakah sarana layak dikembalikan ke jalur operasi, memastikan keselamatan penumpang dan keandalan jaringan perkeretaapian tetap terjaga. Selanjutnya ada prinsip engineer, objektif dan terukur. Untuk objektif, pengujian harus berdasarkan data pengukuran nyata, standar yang berlaku, dan metode yang valid, bukan asumsi atau perkiraan subjektif. Setiap kesimpulan harus didukung oleh bukti terukur. Contoh, jarak pengereman terukur 660 meter pada kecepatan 80 km per jam. Bukan sekedar pernyataan, rem bekerja dengan baik. Artinya terukur. Semua parameter pengujian harus memiliki nilai standar acuan, alat ukur yang terkalibrasi, dan metode pengujian yang terdokumentasi. Hasil pengujian dinyatakan dalam satuan teknis yang jelas dan dapat dibandingkan dengan desain untuk memastikan kesesuaian dan kelaikan operasional. Selanjutnya, prinsip engineer, traceability. Traceability atau ketertelusuran adalah prinsip fundamental dalam pengujian sarana perkeretapian yang mewajibkan setiap hasil pengujian dapat ditelusuri secara lengkap dan akurat. Elemen ketertelusuran yang wajib didokumentasikan, yang pertama, siapa pengujinya, yaitu identitas dan kompetensi personel yang dilakukan pengujian. Yang kedua, alat yang digunakan, yaitu jenis, nomor seri, dan status kalibrasi instrumen ukur. Ketiga, waktu pengujian, yaitu tanggal, jam, dan kondisi lingkungan saat pengujian berlangsung. Yang keempat, metode pengujian, yaitu prosedur, standar acuan, dan parameter yang digunakan. Dan yang kelima, kondisi sarana, yaitu status teknis kendaraan sebelum dan sesudah pengujian. Mengapa traceability itu penting? Yaitu untuk hasil pengujian yang tidak dapat ditelusuri, tidak memiliki nilai hukum maupun teknis. Traceability memastikan bahwa setiap keputusan sertifikasi dapat dipertanggungjawabkan, dan jika terjadi insiden, investigasi dapat dilakukan berdasarkan data pengujian dan yang valid dan terdokumentasi. Selanjutnya ada peran pengujian dalam sistem keselamatan perkeretapian. Siklus keselamatan sarana, pertama ada desain aman, selanjutnya manufaktur berkelanjutan, pengujian, sertifikasi, operasi, pemeliharaan, dan pengujian ulang. Pengujian merupakan mekanisme kontrol agar keselamatan tetap terjaga sepanjang umur sarana perkeretapian. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yang pertama, pengujian sarana perkeretapian membuktikan bahwa sarana memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikan operasi sebelum digunakan di jaringan perkeretapian. Yang kedua, filosofi pengujian mencakup dua konsep utama. Verifikasi, memastikan produk dibuat sesuai desain, dan validasi, memastikan produk mampu menjalankan fungsi sesuai kebutuhan operasi. Selanjutnya, tiga tujuan utama pengujian. Pertama, keselamatan penumpang dan operasi. Yang kedua, kesesuaian terhadap standar teknis, serta keandalan dan ketersediaan operasi jangka panjang. Yang keempat, sertifikat kelaikan operasi hanya diterbitkan apabila hasil pengujian memenuhi seluruh persyaratan teknis yang ditetapkan. Dan yang terakhir, setiap engineer wajib memahami hubungan langsung antara hasil pengujian dengan keselamatan perjalanan kereta api. Pengujian bukan formalitas, melainkan fondasi keselamatan. Mungkin cukup sekian presentasi dan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.